Anda kembali di Bincang Virtual dan pemirsa, sebelum saya meneruskan perbincangan dengan narasumber saya terkait dengan pembahasan kita kali ini mengenai pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Saya kurang setuju, lebih baik di awal tahun, maksimal di Januari. Setelah kita menunggu kepastian setelah adanya vaksin dari COVID-19. Itu makanya Pilkada itu sebaiknya kayak contoh Singapura. Kemarin kan ada pemilihan presiden ya, kalau nggak salah Perdana Menteri gitu yang Juli. Itu mereka rencananya online gitu. Jadi ya itu bisa menekan penyebaran virus corona karena kan mereka berkumpulnya di rumah masing-masing. Jadi nggak ketemu sama orang lain gitu. Menurutku sih mending ditangani dulu untuk masalah pandemi, baru setelah itu Pilkada. Kalau misalkan masih bisa di hold Pilkadanya, ya mending di hold dulu aja. Ya prioritas utama adalah kita menyelesaikan pandemi dulu. Otomatis kalau misalnya Pilkada pasti kan banyak uang yang bakal dipakai. Nah itu menurut aku lebih bagus kalau dialihkan ke pandemi dulu sih. Menurut aku itu lebih urgent. Dan kalau misalnya Pilkada berarti kan harus banyak kampanye dan bakal riuh kan suasananya. Jadi menurut aku itu nggak efektif sih. Jadi lebih baik uang dan anggarannya itu bisa dialokasikan dulu ke hal-hal yang lebih penting seperti menangani pandemi COVID ini. Anda kembali di Bincang Virtual dan langsung saja saya akan ke narasumber saya. Ini tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendapat dari masyarakat bahwa mereka ingin, salah satunya ada yang mengatakan ditunda saja sebaiknya, kemudian juga anggarannya juga sayang sekali untuk kalau dilaksanakan sekarang, dan juga beberapa pendapat lainnya. Ini tadi juga sudah dikatakan oleh Bang Rey bahwa pelaksanaan dari Pilkada ini justru juga akan, kalau berhasil ini bagus ya, kalau tidak, nah ini nanti akan jadi bumerang tersendiri kemungkinan oleh bagi KPU, terutama di mana kepercayaan masyarakat juga terhadap demokrasi dan kredibilitasnya ini tergantung dari kesiapan KPU. Untuk KPU sendiri kesiapannya seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, bahwa harus ada antisipasi secara mikro atau secara teknisnya di lapangan ini seperti apa? Apakah sudah dipersiapkan, Pak Dewa? Saya kira kami KPU sangat setuju ya. Jadi kalau kemarin di awal pembahasannya kan apakah dilanjutkan atau tidak, ya. Bagaimana kemudian KPU menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Pada intinya bahwa keputusan mengenai dilanjutkan atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada ini kan melalui kesepakatan bersama ya antara KPU, kemudian pemerintah dan DPR. Jadi mekanisme itu sudah dilakukan. Jadi sebelumnya KPU juga sudah bersurat gugus tugas untuk pada prinsip yang menanyakan apakah Pilkada bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi jawabannya ya pada pokoknya dapat dilanjutkan dengan catatan ditetapkan kesehatan dan berkoordinasi ya secara intensif itu. Nah kemudian fase itu sudah ya. Nah berikutnya tentu membicarakan aspek-aspek teknisnya. Di dalam PKPU 6 2020 sudah diatur ya. Jadi bagaimana protokol di TPS misalnya ya. Itu sudah diatur. Jadi dapat saya sampaikan siapapun yang akan hadir ke TPS itu diukur suhu tubuhnya. Ya. Standarnya adalah 37,3 derajat Celcius. Kalau lebih rendah diperkenankan masuk TPS, ya. Kalau lebih dari itu, mohon izin ya tidak diperkenankan. Ini adalah salah satu upaya pencegahan ya, dan sudah dituangkan di dalam PKPU. Iya, yang pasti untuk protokol kesehatan ini tetap akan dilaksanakan begitu ya. Tetapi kemudian betul. Apakah standar-standar, apakah saat ini sudah ada standar tertentu untuk sebenarnya memutuskan bahwa ini nih sebaiknya tepatnya dilanjutkan atau tidak? Ini standarnya apakah sudah ada ini, Pak Dewa? Tentu ya. Jadi sekali lagi keputusan untuk dilanjutkan itu kan melalui standar ya, standar hukumnya yang mengikuti mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundangan. Jadi KPU tidak memutuskan sendiri ya, diputuskan melalui mekanisme sebagaimana dalam Perpu, itu standar regulasinya. Kemudian KPU menetapkan perubahan peraturan KPU tentang tahapan dan menetapkan mengundangkan peraturan KPU tentang protokol kesehatan. Begitu ya. Nah, di dalam protokol kesehatan itu juga sudah diatur ada protokol yang berlaku untuk semua tahapan
sebagai protokol standar. Ada juga protokol-protokol yang lebih spesifik yang disesuaikan dengan jenis dan tahapannya. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah mengenai suhu tubuh. Suhu tubuh ini berlaku pada semua kegiatan ya, termasuk di TPS. Kemudian juga diatur bahwa itu bukan hanya untuk pemilih ya, kalau di TPS, untuk penyelenggara, untuk KPPS, dan juga untuk pengawas, dan juga untuk saksi gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya sudah diatur. Hal-hal teknis yang sangat spesifik ya kami sudah persiapkan ya. Baik Pak Frits, kalau untuk pengawasannya sendiri bagaimana mekanismenya saat ini dan juga petunjuk pelaksananya atau tata laksananya seperti apa? Baik, kalau kita mengacu kepada kembali dasar kenapa saya mungkin maunya menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Dewa Raka, bahwa pilihan untuk melanjutkan pilkada tahun 2020 ini kan tidak dibahas sebentar. Ini dibahas sampai beberapa bulan. Dan kalau kita melihat pilihannya kenapa 2001, kenapa kenapa 2020 dan bukan tahun 2021. Kita bertanya dana NPAD-nya tahun depan ada atau tidak? Karena NPAD itu kan atau dana untuk pilkada itu kan dari daerah. Kalau sekarang kita mengacu kepada APD daerah misalnya, apakah dana ada pemasukan untuk daerah? Kemudian jangan lupa bahwa pada bulan Februari tahun 2021 ada 208 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya. Apakah kita siap 208 bupati dan wali kota itu akan diisi oleh pejabat sementara? Bagaimana dengan proses ekonominya? Dan apakah sudah ada jaminan bahwa tahun 2021 itu bahwa pandemi COVID bakal akan berakhir? Dan juga jangan dilupa bahwa Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang tetap melaksanakan pemilu. Ada 54 negara di seluruh dunia saat ini yang juga memiliki pilpres, pileg, dan juga pilkada. Dan Indonesia adalah satu dari 34 negara yang tetap melanjutkan pilkada tahun 2020. Ya, mungkin contoh klasiknya seperti Singapura, seperti Korea Selatan, tapi ada juga negara-negara lain seperti Meksiko dan juga Spanyol, yang juga ataupun Prancis ataupun Jerman yang tetap melakukan proses pemilihan. Tentu saja dengan modifikasi. Dan modifikasi yang kita lakukan adalah satu tadi protokol kesehatan, kemudian adalah misalnya memperbanyak kampanye lewat media sosial, dan juga bagaimana penerapan protokol kesehatan baru di TPS. Iya Pak Frits, memang kita bukan hanya kita saja ya yang melaksanakan pemilu juga di daerah atau negara-negara lain juga masih banyak ya yang melaksanakan dan, juga. Ya, memang kalau kita lihat kan negara-negara lain kan melakukan modifikasi juga. Artinya modifikasi dalam pemilihan itu menjadi salah satu prasyarat juga. Kan kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk mendesain pemilu dalam keadaan pandemi. Dan sekarang setiap negara seperti Amerika Serikat dan juga kita misalnya harus melakukan modifikasi, dan modifikasi yang kita lakukan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Beli Dewa Raka sama Bang Rey misalnya, ada penerapan protokol kesehatan dan juga bagaimana hal-hal yang berbeda daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Jangan dilupakan bahwa memilih itu kan adalah sebuah hak politik. Sama seperti kita hak ekonomi dan sosial, kita juga harus memiliki hak politik. Dan saat seseorang itu positif, tidak mengatakan tidak berarti bahwa dia kehilangan hak politik. Ini prinsip penting yang harus kita ingat, bahwa setiap orang selama hak pilihnya tidak dicabut oleh undang-undang, tidak oleh pengadilan, dia tetap memiliki hak politik. Dan misalnya pada saat misalnya ada orang yang positif, ada yang dirawat, ada yang melakukan isolasi mandiri, nanti KPU akan datang ke mereka dengan mempergunakan perlengkapan hazmat misalnya untuk tetap menerapkan agar mereka bisa memilih, baik mereka yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun misalnya yang hadir dengan suhu tubuhnya misalnya di atas 37,3 sebagaimana yang digariskan di dalam PKPU. Oke, baik, memang ini perlu diyakinkan ya bahwa ini akan aman nantinya, karena tentunya rendahnya partisipasi masyarakat ini bisa membuat peluang terjadinya manipulasi juga semakin terbuka begitu ya. Dan juga memang sepertinya kalau kita menunggu-nunggu sampai kapan gitu kita akan bisa menunda. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, Bincang Virtual akan kembali dengan topik mengenai pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti. Tetaplah bersama kami.